Makanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil. Diintip tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya Allah. Yang ngasih nama itu tanggal 21 kita. Yang ngasih nama itu tanggal 23 kita. Jadi kita yang memberi nama, kita yang menjebak sendiri. Tuhan tidak pernah ngasih nama-nama itu. Yang bikin kalender kan kita. Yang menyatakan ini ganjil, ini genap kita. Kan yang menetapkan Ramadan ini tanggal 1-nya kapan? Kita juga. Hadirin. Kalau ingin mencapai kebaikan di atas 1000 bulan, kuncinya cuma satu. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Kajian kita hari ini adalah menemukan yang suci di semua kitab. Menemukan yang suci di semua kitab. Biasanya kalau kita mendengar kata kitab, yang terpikir oleh kita itu adalah kitab yang tertulis. Ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Dalam tradisi sahabat-sahabat yang lain, ada kitab Tripitaka, ada kitab Weda, ada kitab Tao-Te Ching dari agama Tukau itu. Tradisi Tao ya, dari Tiongkok. Banyak lagi kitab-kitab yang tertulis yang lain. Padahal sebetulnya semua yang ada di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, hadir di dalam diri kita, pada dasarnya ingin menyampaikan pesan kepada kita. Jadi kalau saya berbicara kitab hari ini, tidak terbatas pada kitab yang tertulis, tapi secara luas pada berbagai benda, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, yang senantiasa mengirim sinyal dan pesan kepada kita. Itu yang dimaksud kitab dalam kajian kita hari ini. Oleh karena itu, sebelum saya memulai kajian kita hari ini, saya ingin memberikan kuis dulu. Kuis dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh para sahabat semuanya, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ikut live TikTok di rumahnya masing-masing. Saya selalu menyapa karena para sahabat yang ikut kajian di live TikTok semakin hari semakin banyak. Bahkan minggu yang lalu mencapai 38.000 orang. Dari seluruh dunia. Dan kajian ini semoga menggetarkan semesta, sehingga akan muncul lagi lebih banyak orang-orang yang berkesadaran tinggi melewati frekuensi yang kita pancarkan dari tempat ini. Sudah siap kuisnya? Oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan silakan dijawab di dalam hati saja, tidak usah ribut. Pertanyaan pertama, kulit atau isi? Kulit atau isi? Isi ya? Emang gak butuh kulit? Mau gak dikasih pisang, isinya aja, gak ada kulitnya? Mau apa tidak? Nah itulah kita kadang-kadang sering tertipu oleh diri kita sendiri. Kulit atau isi? Ya jawabannya ya kulit ya isi. Karena kulit juga perlu. Betul nggak? Iya. Bisa dibayangkan ya, kalau yang hadir di sini isinya semua tubuh, nggak ada kulitnya, nggak ada bajunya, ruangan ini akan mendadak menjadi ruangan yang menyeramkan. Betul apa tidak? Iya. Jadi
Kulit itu dalam bahasa agama sering disebut syariat. Kalau isi itu sering disebut dengan hakikat. Awas ya, sudah belajar hakikat, jangan melupakan syariat. Sebaliknya yang belajar syariat juga jangan sampai melupakan hakikat. Paham ya? Itu. Manifestasi atau esensi? Awas, karena yang tadi dua-duanya, jadi yang berikutnya juga dua-duanya. Biasanya nyontek ya. Mana yang penting, manifestasi atau esensi? Jadi manifestasi itu pasti ada esensinya. Contoh, ya. Sebetulnya alam semesta ini, ruang kosong ini isinya adalah energi. Disebut energi universal tanpa batas. Kalau sahabat-sahabat kita di Bali itu menyebutnya alam semesta ini adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Nah, kecerdasan semesta tanpa batas ini bisa bermanifestasi menjadi apa saja. Salah satunya adalah diri kita nih manusia. Manusia ini adalah manifestasi. Manifestasi dari alam semesta yang maha besar. Jadi manusia ini hanya ekspresi saja dari alam semesta yang maha besar. Nah, kalau setiap manusia sadar bahwa sebetulnya kita ini adalah manifestasi, maka kita harus mencari esensi. Sebetulnya siapa diri saya ini? Sampai pada satu titik tertentu kita sadar bahwa sebetulnya ya, diri sejati kita ini adalah daya yang menggerakkan seluruh benda di semesta ini. Energi yang sama yang meliputi seluruh bentuk. Sadar aja akan itu. Ketika melihat orang itu, oh ini manifestasi. Tapi esensinya adalah dia. Makanya kita tidak mungkin lagi merendahkan orang, menghina orang, menyepelekan orang. Karena apa? Karena pada setiap manifestasi ada esensi yang sama. Sudah punya nggak kesadaran itu? Bisa nggak melihat esensi pada pasangan hidup kita? Bisa nggak melihat esensi pada anak-anak kita? Bisa nggak melihat esensi pada tetangga kita? Sudah bisa belum? Nah, mereka yang sudah bisa melihat esensi pada setiap manifestasi, dia tidak akan pernah tertipu oleh manifestasi. Coba bayangkan ya, wajah kita berbeda bukan? Bahkan kita ngasih judul kan? Ini suami saya, ini istri saya, ini anak saya, ini tetangga saya. Betul nggak? Ini orang lain. Apa yang terjadi? Kita jadi diskriminatif. Betul apa tidak? Memperlakukan orang jadi lain-lain. Berbeda. Terjebak oleh manifestasi. Karena lupa pada esensi. Coba kalau satu ayat saja direnungi dengan dalam. Allah mengatakan, aku meliputi langit dan bumi. Kata Allah. Pernah nggak dengar kata-kata begitu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita ada di mana? Kita ada di mana? Kita ada di bumi. Sedangkan Allah mengatakan, aku meliputi langit dan bumi. Sedangkan kita ada di bumi. Berarti kita diliputi Allah enggak? Diliputi Allah. Ada enggak di semesta ini benda, barang yang tidak diliputi oleh Dia? Tidak ada. Ada enggak ruang di semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia? Enggak ada kan? Enggak ada. Setuju? Nah, kalau kita sadar aja dengan itu, kan tidak mungkin kita menutup maha taunya Dia. Tidak mungkin kita menutup matanya Dia. Sehingga jujur itu menjadi sesuatu yang terjadi sebagai bukti dalam kehidupan kita. Banyak gak manusia yang tidak jujur? Lucu ya? Menyebut-nyebut nama Tuhan,
menyebut-nyebut nama Allah, tetapi sekedar menyebut. Saya tadi pagi membaca ya, indeks persepsi korupsi bangsa kita yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Kita ini nilainya cuma 37 dari 100. Bagus nggak? Bagus nggak? 37 dari 100. Bagus nggak? Ya bagus dibandingkan 0. Tapi tentu kurang bagus dong dibandingkan yang nilainya 80, 90, bahkan ada negara yang nilainya 95. Dalam skala 0 sampai 100. Jadi yang dapat nilai 0 itu menurut Transparansi Internasional itu sudah sangat luar biasa ya. Proses curi-mencurinya itu. Nah, kita alhamdulillah ya 37. Ranking 99, lumayan. Dari 180 negara. Lumayan kan? Lumayan. Tapi jangan lupa, Indonesia ini adalah negara yang paling religius. Di mana di negara kita ini, ya, semua rakyatnya itu nyaris tidak ada yang tidak beragama. Jadi kesimpulannya, itu yang melakukan korupsi itu beragama apa tidak? Kira-kira melakoni ritual-ritual agama apa tidak? Melakoni. Kok korupsi? Berlawanan apa tidak? Oke. Nah ini supaya sadar aja. Ini cuma kuis kecil ya. Lanjut. Memecah belah atau menyatukan? Pinter ya kalian kalau menjawab. Memecah belah atau menyatukan? Nah sekarang saya tanya lebih dalam lagi. Kalian datang ke dunia ini memecah belah atau menyatukan? Coba. Di lingkungan kecil aja, di rumah ya, di rumah aja. Di lingkungan paling kecil. Bersama orang-orang yang dicintai. Hidupnya aja tidak bisa bersama. Betul nggak? Tidak bisa menerima perbedaan. Betul apa tidak? Iya. Setiap ada yang berbeda, apalagi yang berbeda itu sesuatu yang tidak diinginkan, pasti protes. Pasti menolak kan? Jadi kita ini kalau ditanya, memecah belah atau menyatukan? Pinter tuh kalau ngejawab. Menyatukan. Tetapi pertanyaan lanjutannya, kita ini dalam hidup sudah bisa menyatukan atau malah justru kita menjadi sumber perpecahan itu sendiri? Kapan kita bisa menyatukan? Kalau mengerti esensi. Coba. Esensi semua agama itu sama. Mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Tapi kalau kita hanya melihat kulitnya saja di luar, apalagi kita tidak mau mengetahui esensi dari semuanya, maka kita akan terjebak oleh seolah-olah agama itu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Sumber perpecahan atau sumber persatuan? Kalau pemahaman agama di level itu, di level kulit, malah jadi sumber perpecahan. Berkali-kali ya, awal Ramadan aja kita tidak bisa bersatu. Berkali-kali ya, mengakhiri Ramadan, yang namanya hari raya aja tidak bisa bersatu. Karena masing-masing merasa yang paling benar. Itu karena kita tidak mengerti esensi. Hadirin, agama itu jalan loh. Kalau agama itu jalan, ya silakan. Anda mau lewat jalan mana nggak masalah. Yang penting tekun aja di jalan itu. Pasti akan sampai pada satu titik pertemuan. Di titik pertemuan itulah kita akan menemukan esensi. Di situ kita akan bisa toleran. Di situ kita akan mengerti apa artinya dari toleransi. Sekarang lanjut
kuisnya. Menerima atau mempertanyakan? Ulangi ya. Menerima atau mempertanyakan? Ah, yang benar aja. Selama ini menerima atau mempertanyakan? Bagus ya, mempertanyakan. Kita disuruh sholat dulu, mempertanyakan enggak? Disuruh baca Al-Quran, mempertanyakan enggak? Disuruh sahum bulan Ramadan, mempertanyakan enggak? Nanya Ramadan itu apa? Nanya enggak sahum itu apa? Nanya enggak puasa itu apa? Nanya enggak apa bedanya puasa dan sahum? Tuh kan? Ini kalau saya periksa ini kuesionernya bohong semua. Ulangi lagi sekarang. Menerima atau mempertanyakan? Harusnya apapun dalam hidup ini dipertanyakan. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, nih pakai baju kayak gini. Ya. Menerima atau mempertanyakan? Pernah nggak ada yang mempertanyakan? Enggak. Misalkan mempertanyakan, saya pakai baju kayak gini, ini dari mana nih asal-muasalnya? Gitu. Apakah ini tradisi? Apakah ini agama? Pernah nggak mempertanyakan? Enggak. Nggak mempertanyakan, nggak apa, nerima, tetapi klaimnya merasa seolah-olah kalau bajunya sudah begini, inilah yang paling benar. Bagaimana kita mau meningkat kesadaran? Lanjut kuesionernya. Mengancam atau menakut-nakuti? Sebetulnya pertanyaannya gini. Mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin? Mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin? Ini nih ya. Jujur ya, selama ini belajar agama, belajar keyakinan. Mana coba? Mengancam dan menakut-nakuti atau memberi ketenangan batin? Betul nggak? Tapi seneng nggak diancam dan ditakut-takuti? Wah, seneng kalian itu. Harusnya kan agama itu memberi ketenangan batin dong, bukan mengancam dan menakut-nakuti. Kenapa Bapak Ibu mau disuruh melaksanakan ibadah? Kan banyak yang mengatakan, kan ibadah kewajiban. Saya tanya lagi, apa sih kewajiban? Dilaksanakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat siksa. Kira-kira batin kita tenang nggak? Enggak. Apapun ritual yang Bapak Ibu lakukan, karena didorong oleh keinginan mendapatkan surga, takut diancam di neraka, itu pasti tidak akan menimbulkan ketenangan batin. Itu hanya menggugurkan kewajiban. Akibatnya karena sudah gugur dari kewajiban, kita merasa senang. Coba mau saya tanya sekarang. Bapak Ibu ya, jujur. Mana nikmatnya ketika sholat atau habis sholat? Makanya perlu ya kuesioner dulu nih, kuesioner dulu. Jujur ya, ini saya senang sama orang-orang yang jujur sini. Mana yang membuat Bapak Ibu senang atau membuat Bapak Ibu tenang? Ketika sholat atau habis sholat? Ya, jujur, bagus. Berarti ketika sholat nggak tenang kan? Buru-buru kan? Pengen cepat selesai kan? Nah, setelah sholat baru bilang, oh tenang, sudah sholat. Itu berlawanan dengan hadis Nabi yang mengatakan, Nabi Muhammad itu merasa tenang dan senang justru ketika sholat. Makanya lama sholatnya, sampai kakinya bengkak. Sama dengan kita. Kan kalau kaki bengkak juga nggak sholat. Ini kenapa saya memunculkan kuesioner. Ini untuk
menjujurkan diri kita sendiri. Oke, ya. Mana Bapak Ibu yang mau dicari? Yang mengancam dan menakut-nakuti atau yang memberikan ketenangan batin? Itu yang harus dicari. Yang memberikan ketenangan batin. Nah, ketenangan batin itu hanya didapat dari orang-orang yang sudah tenang batinnya. Yang sudah mengalami kebangkitan spiritual. Mereka-mereka yang belum bangkit spiritualnya, belum bisa menjadi mercusuar, belum mencapai ketenangan batin, belum menjadi cinta, dia tidak akan pernah menjadi sumber cinta. Saya kasih tahu ya, jangan merengek-rengek minta cinta pada orang yang tidak punya cinta. Bukan karena mereka tidak mau memberi, bukan. Karena tidak ada yang bisa diberikan. Makanya kekuatan seseorang itu bisa dilihat dari kekuatan kesabarannya. Kenapa dalam Asmaul Husna As-Sobur itu nomor 99? Pernah dipertanyakan? Kenapa Ar-Rahman nomor 1? Ar-Rahim nomor 2, Al-Malik nomor 3, Al-Qudus nomor 4. Kenapa As-Sobur nomor 99? Pernah dipertanyakan? Hebat ya. Tadi saya tanya, mempertanyakan atau menerima? Jawabannya mempertanyakan. Begitu saya tanya lebih lanjut lagi, baru sadar, oh ternyata. Tahu nggak Bapak Ibu sabar itu apa? Sabar. Biasanya orang awam mengaitkan sabar itu dengan proses menunggu. Betul? Itu awam sekali itu tingkatan sabarnya. Kita kalau baru bisa sabar karena menunggu, itu sabar level yang paling rendah. Sabar level tinggi itu sebetulnya bukan menunggu. Sabar di level tinggi adalah menjaga supaya pikiran, perasaan, kata-kata tidak terjebak pada hal-hal yang negatif. Sebaliknya kalau kita menunggu, tapi pikiran kita negatif, perasaan kita negatif, kata-kata negatif, yang kita tunggu pasti negatif. Karena pikiran, perasaan, dan kata-kata memiliki kekuatan untuk menjadi sang pencipta. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang diulang-ulang di pikiran kita, yang diulang-ulang di perasaan kita, yang diulang-ulang di kata-kata kita, dan itu menjadi realitas dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah jujur untuk bisa menerima realitas itu. Kuesioner berikutnya. Salah benar atau kebenaran? Salah benar atau kebenaran? Jangan-jangan tidak bisa membedakan. Udah ngejawab. Ya. Saya kasih tahu. Kebenaran itu di dalamnya ada salah benar. Kenapa? Ayo lihat saya semuanya. Salah benar berasal dari mana? Dari pikiran. Dari penilaian. Dari penghakiman. Dan seseorang yang mengatakan ini salah, ini benar, kan tergantung kualitas individu yang menilai. 1, berapa dalam dia punya pengetahuan. 2, berapa sadar ketika dia menilai. Betul nggak? 3, berapa suci jiwanya. Sehingga muncul salah benar, salah benar, salah benar itu murni dari produk pikiran. Kalau kebenaran, apapun yang terjadi ya kebenaran. Walaupun dinilai salah atau dinilai benar. Kira-kira selama ini Bapak Ibu terjebak di salah benar atau di kebenaran? Salah benar. Apa yang terjadi? Ketika kita terjebak di salah benar, maka yang kita sebut salah pasti kita tolak. Yang kita sebut benar pasti diterima. Hidup seperti itu bagus apa tidak? Itu menendang dan mencengkram. Apa yang disebut salah ditendang. Apa disebut benar dicengkram. Makanya ketika mendapatkan yang diinginkan, melekat. Ketika mendapatkan yang tidak diinginkan,
dia usir jauh-jauh. Terus hidupnya mencari sesuatu yang ilusif. Contoh, tidak cocok dengan pasangan, berarti kan ada penilaian salah. Betul? Apa yang terjadi? Dia tidak berusaha untuk menerima kebenaran. Kalau saya berpasangan dengan dia, karena dipasangkan oleh semesta, karena semesta punya tujuan yang mulia, saya dipasangkan dengan dia. Ini kebutuhan saya, itu kebenaran. Tapi yang terjebak benar salah, dia akan lari dari situ. Dan dia pikir ketika dia lari dari sesuatu yang disebut salah oleh dia akan mendapatkan yang benar? Tidak. Dia akan diberi yang salah berulang-ulang sampai dia bisa menerimanya. Hadirin, semua yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya adalah kebenaran. Sekarang buang salah, buang benar. Terima semua sebagai kebenaran. Penerimaan kita terhadap itu akan mengantarkan kita untuk bisa menangkap pesan di balik setiap peristiwa. Makanya orang bijaksana tidak pernah bertanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Tapi orang bijaksana, dia selalu mengatakan pada Tuhan, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan kepadaku? Kan di Quran jelas dikatakan, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Tapi yang terjebak benar salah, selamanya akan mengalami kegelisahan di dalam kehidupan. Bisa membedakan sekarang? Oke, sekarang saya tanya lagi, salah benar atau kebenaran? Sudah siap menerima semua yang terjadi dalam hidup kita sebagai kebenaran? Kalau siap, kita akan menerima pesan-pesan dari semesta. Sinyal-sinyalnya akan sampai di sini. Itulah orang yang mengalami pergeseran kesadaran setiap saat. Masih ingat kajian yang kemarin? Kesadaran tidak penting bagi kita. Mencapai kesadaran tertentu tidak penting bagi kita. Karena yang paling penting adalah kita mengalami pergeseran kesadaran. Dan kapan kita mengalami pergeseran kesadaran? Tepat pada saat kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Kapan itu terjadi? Ketika kita bisa melihat apapun peristiwa, disukai tidak disukai, itu adalah kebenaran. Masuk? Masuk? Ya? Oke. Saya berbicara dengan hati. Saya bukan berbicara dengan logika saya. Dan semoga ini bisa masuk ke dalam hati. Setelah ini kita akan terbebas dari dualitas. Nah, terbebas dari dualitas namanya kita sudah ganjil. Makanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil. Diintip tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya Allah. Yang ngasih nama itu tanggal 21 kita. Yang ngasih nama itu tanggal 23 kita. Jadi kita yang memberi nama, kita yang menjebak sendiri. Tuhan tidak pernah ngasih nama-nama itu. Yang bikin kalender kan kita. Yang menyatakan ini ganjil, ini genap kita. Kan yang menetapkan Ramadan ini tanggal 1-nya kapan? Kita juga. Hadirin. Kalau ingin mencapai kebaikan di atas 1000 bulan, kuncinya cuma satu. Ganjilkan sudut pandang kita. Dari yang biasa genap, terjebak oleh dualitas. Jangan terjebak benar salah. Terima semua yang terjadi sebagai kebenaran. Di situ kita akan mengalami Lailatul Qadar. Yang sebenarnya. Yang hakikat. Saya tidak bicara Lailatul Qadar dalam dimensi yang lebih luas ya. Ini hanya permukaan depannya saja. Makanya di Quran surat Al-Fajr dikatakan. Kita akan bisa mencapai Fajar. Kalau kita bisa melampaui yang genap. Menuju yang ganjil. Pandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Jangan dari sudut pandang pikiran kita yang terjebak oleh benar salah. Pertanyaan berikutnya. Ini saya lagi ngetik-ngetik, pengen nanya-nanya aja sama Bapak Ibu. Pokoknya yang datang di intuisi saya ini pertanyaannya. Coba. Aturan manusia, aturan Tuhan. Pilih mana? Ya aturan manusia perlu. Aturan Tuhan apalagi. Betul nggak? Tapi yang sering kita pakai yang mana? Pak,
Kalau saya lagi berenang, puasa, ketelan itu air satu kolam renang, batal apa tidak? Biasanya suka ada yang menjelaskan tuh, oh ini hukumnya. Itu aturan Tuhan, aturan manusia. Aturan Tuhan itu namanya hukum alam. Aturan Tuhan itu namanya sunatullah. Dan sunatullah itu tidak bisa direkayasa. Setiap sebab akan menimbulkan akibat. Dulu nih, ketika di bumi belum ada agama, sudah ada nggak hukum sebab akibat? Sudah ada nggak sunatullah? Sudah ada nggak hukum Tuhan? Sudah ada. Karena semesta ini diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi sebetulnya kalau ingin belajar tentang aturan Tuhan, silakan. Bikin sebab apa, lihat akibatnya. Bikin sebab apa, lihat akibatnya. Itulah aturan Tuhan. Apakah kita perlu bertanya kepada siapa gitu yang dianggap pintar oleh kita? Nggak perlu. Coba Bapak Ibu sederhana aja. Pernah bohong nggak? Gelisah nggak? Nggak usah nanya. Pak Ustadz, mohon maaf. Kalau saya bohong, hukumnya bagaimana? Nggak usah. Nggak usah. Nanti ada aturan manusia. Aturan Tuhannya sudah kita rasakan. Begitu berbohong kita gelisah. Itu aturan Tuhan. Dan aturan Tuhan tidak bisa nepotisme. Tidak bisa KKN. Begitu, ya begitu. Kamu percaya gravitasi, tidak percaya gravitasi. Kalau kamu jatuh, pasti ke bumi. Itu aja. Dan aturan Tuhan itu saklek. Tidak bisa ditawar-tawar. Paham? Oke. Sebetulnya ini bukan kajian kita hari ini. Ini kuesioner aja supaya pemanasan. Mengikuti ajaran dari kitab suci atau menemukan yang suci di semua kitab? Mengikuti ajaran dari kitab suci atau menemukan yang suci di semua kitab? Dua-duanya. Kita mengikuti ajaran kitab suci, yes. Tapi jauh lebih penting lagi, kita menemukan yang suci di semua kitab. Karena kitab itu dimensinya sangat luas. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah tubuh kita kitab? Kitab. Bahkan orang-orang bijaksana mengatakan tubuh manusia adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Yang ini buatan Allah, ditulis oleh Allah dengan penanya sendiri. Makanya di Quran Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam." Allah akan mengajarkan setiap kita apa yang kita tidak tahu dengan penanya sendiri. Sekarang saya mau tanya. Kira-kira penanya Allah ada kesalahan apa tidak? Beda kan dengan penanya kamu? Betul nggak? Iya. Kadang-kadang kita juga nulis sering bohong. Penanya Allah nggak mungkin bohong. Dan Allah mengajarkan yang kita tidak tahu dengan penanya sendiri. Tapi syaratnya kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah pentingnya kita kenal jati diri kita sendiri. Karena yang tidak kenal jati dirinya tidak bisa Iqra. Yang dibaca tulisan lagi, tulisan lagi, tulisan lagi. Gak bisa membaca kitab yang hidup. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu. Sudah bisa membaca pesan-pesan yang ada di tubuh ini? Sudah bisa belum? Tuh. Padahal Allah mengatakan Iqra kitabaka, baca kitabmu, baca kitabmu. Kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Justru Allah itu menyuruh kita membaca kitab kita, kitab diri kita. Dan diri ini pasti dua, satu yang lahir, satu yang batin. Yang lahir saja belum bisa membacanya, apalagi yang batin.
Mau sampai kapan kita menjadi bodoh tentang diri kita sendiri? Itu yang menyebabkan hidup kita terlunta-lunta, tersandung-sandung dalam berbagai macam masalah. Karena kita tidak tahu cara menggunakan tubuh ini dengan baik. Bapak Ibu, jujur. Sekarang saya tanya. Siapa yang menciptakan tubuh ini? Siapa yang menciptakan tubuh ini? Allah. Apakah Allah menciptakan tubuh ini dengan bentuk yang semacam ini? Ada rencana Dia? Pasti. Pertanyaan saya, apakah kita menggunakan tubuh kita sesuai dengan rencana Dia merencanakan tubuh ini? Jujur. Jawab. Kita menggunakan tubuh sebagaimana diajarkan lingkungan. Betul? Kesal sama orang lain juga nonjok, kita juga nonjok. Kesal sama orang lain juga nendang, kita juga nendang. Kalau kita bicara tentang rahasia tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, subhanallah. Tubuh ini adalah alat komunikasi yang dipakai oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan diri kita. Nanti sebentar lagi saya tunjukkan. Pernah nggak Bapak Ibu memperhatikan lagi santai, kenapa ya jari-jari saya kok 5, kok jempol misah sendiri, kok jarak jempol dengan telunjuk segini untuk apa ya? Kok jarak telunjuk dengan jari tengah segini untuk apa ya? Jari tengah dengan jari manis jaraknya segini untuk apa ya? Jari manis dengan kelingking jaraknya segini untuk apa ya? Kok yang paling panjang jari tengah ya? Buat apa ya? Pernah nggak nanya? Subhanallah. Bagaimana kita bisa mengetahui diri sejati kita yang gaib, yang tidak kelihatan, yang nampak saja kelihatan tidak pernah dipertanyakan? Pada Allah mengatakan di Quran, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah sang musyawir, arsitek agung, yang merencanakan tubuh ini, yang menciptakan tubuh ini dengan penuh dengan rencana. Subhanallah. Kita lalai tentang diri kita sendiri. Makanya kita tidak bisa menghormati tubuh yang indah ini. Dimasukkan sampah-sampah ke sini. Padahal ini adalah kitab suci tertua yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Harusnya tubuh ini dijaga kesuciannya, dihormati tubuh ini. Hanya berterima kasih saja kepada tangan, tidak pernah. Makanya ada sahabat saya, dia sakit. Tangan kirinya sakit. Begitu nyampe di rumah sakit, ditanya sama dokter, "Yang sakit kamu apa?" "Ini pelayan saya, Dok." "Loh, mana pelayannya?" "Ini, Dok." Dia nunjuk ke sini. Bingung dokter. Karena di pikiran dokter yang namanya pelayan ya yang suka melayani di rumah. Kita lupa bahwa tangan ini adalah pelayan yang paling agung. Coba dari sejak tadi pagi kita bangun sampai jam sekarang, kalau ditanya berapa ribu pelayanan yang sudah dilakukan oleh tangan kita, yang kiri dan yang kanan. Coba, sejak tadi bangun. Bereskan kasur, betul? Bereskan tempat tidur, betul nggak? Mandi, ngambil gayung, sikat gigi, mencet odol, betul nggak? Berkumur-kumur, coba. Udah berapa jasa tangan ini? Pernah nggak kita mengatakan thank you pada tangan? Atau I love you pada tangan? Nggak pernah. Makanya banyak yang sakit tangannya. Saya kalau bangun pagi, yang pertama saya lakukan setelah saya meditasi, berterima kasih kepada Allah. Saya berterima kasih pada seluruh anggota tubuh saya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya pegang satu-satu dengan penuh cinta. Terima kasih tangan kiri, kamu keren. Terima kasih tangan kanan, kamu keren. Saya tidak pernah membeda-bedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Sama sempurnanya. Karena kalau tangan kanan saya sakit, yang rawat tangan kiri. Saya tidak pernah mengatakan ini tangan setan, ini tangan Tuhan. Gak pernah. Dua-duanya adalah tangan saya. Sempurna pemberian Tuhan.
Maka saya tidak pernah mendiskreditkan tangan kiri dan kanan saya. Karena dua-duanya sama sempurnanya. Makanya Nabi Muhammad ketika wudhu secara syariat, beliau itu sebenarnya berdialog dengan tubuh sebetulnya. Coba ketika beliau membasuh wajah, beliau doanya apa? Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Kan dialog dengan tubuh sebetulnya. Ya toh? Ketika memasukkan air ke hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Itu dialog dengan tubuh sebetulnya. Dan lain-lain, ya. Silakan belajar ilmu fikih yang berkesadaran. Jangan cuman wudu itu cuman sibuk dengan gerakan tanpa kesadaran. Habis wudu juga kita tidak sadar. Banyak gak masalah kita? Bertumpuk gak masalah kita? Gak diurai dari dulu. Nah sekarang malah bingung. Ya, lihat tubuh aja dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak tahu buat apa. Taunya ya sesuai dengan kebanyakan orang menggunakannya. Bahkan Allah menciptakan tubuh ini adalah kendaraan terhebat yang bisa mengantarkan jiwa kita untuk bisa mengenali siapa sesungguhnya Tuhan kita. Tubuh ini. Hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Jawab. Hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Yaitu. Apa sih akibatnya hidup dalam pikiran? Pikiran akan mengendalikan kita. Begitu hidup dalam kesadaran, kesadaran akan mengendalikan kita. Bahkan kesadaran bisa mengendalikan pikiran. Kenapa? Karena pikiran itu hanya aspek kecil dari kesadaran. Tetapi banyak manusia yang mengidentikan dirinya sebagai pikiran. Lupa bahwa sebetulnya dia bukan pikiran. Dia bukan tubuh, dia bukan perasaan. Dia melampaui semua itu. Dia adalah sang kesadaran. Dia pengamat bagi pikirannya sendiri. Kita bukan jadi pengamat. Kita larut dalam pikiran kita sendiri. Betul? Harusnya kita di pinggir sungai melihat ya aliran sungai yang besar. Malah kita melemparkan diri kita ke tengah sungai. Larut dalam aliran sungai. Itulah kehidupan kita. Saya tahu ya wajah-wajahnya. Ini wajah-wajah yang sering larut dalam pikirannya. Apa kata pikiran diikuti. Bahkan saat pikiran berbohong pun diikuti. Mau ngaji ke sini aja kata pikiran, jangan-jangan macet tuh. Langsung gak ngaji. Betul gak? Wah ini ya menjelang lebaran. Jangan-jangan macet. Itu kan pikiran tuh suka begitu. Menciptakan imajinasi yang negatif seolah-olah itu kenyataan. Tapi oleh kita apa yang dikatakan pikiran diikuti. Diikuti. Kenapa? Lebih dominan pikiran daripada kesadaran. Kenapa? Karena kita belum belajar kesadaran. Karena kita belum belajar mengendalikan pikiran. Yang setiap hari yang terjadi adalah kita dikendalikan oleh pikiran. Mau nanya sama saya. Tahu nggak Bapak Ibu, bedanya orang yang berpikir dengan orang yang tidak berpikir? Tahu bedanya? Belum tahu? Berpikir berarti menggunakan pikiran. Siapa pengguna pikiran? Kesadaran. Jadi orang yang kesadarannya menggunakan pikiran sebagai instrumen, itulah yang disebut dengan orang yang berpikir. Siapa orang yang tidak berpikir? Orang yang digunakan oleh pikirannya. Siapa yang digunakan oleh pikiran? Kesadarannya. Maka tubuh ini ibarat mobil, kendaraan. Pikiran itu ibarat supir. Dan kesadaran itu ibarat penumpang. Yaitu jiwa kita. Nah selama ini manusia dikendalikan oleh pikirannya. Bukan oleh jiwanya. Padahal sumber dari kebaikan itu adanya di kesadaran. Makanya akhirnya manusia sering terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Jujur sekali lagi. Hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Pertanyaan berikutnya kalau begitu. Kapan kita mau hidup dalam kesadaran? Aduh Bapak Ibu, saya tidak bisa melukiskan. Kalau hidup dalam kesadaran, enaknya kayak apa? Nyaris gak ada masalah. Semua masalah berasal dari pikiran.
Karena pikiran itu masih terjebak benar salah, baik buruk. Kesadaran sudah melampaui benar salah, baik buruk. Kesadaran hanya bisa melihat itu adalah kebenaran. Makanya tidak ada penolakan dalam kesadaran. Aduh, saya pengen semua orang di dunia ini sudah dikendalikan oleh kesadarannya. Pengen sekali. Makanya saya berbagi setiap hari Rabu menyampaikan ini. Biarlah walaupun lambat tapi dimulai. Semesta ini perlu orang-orang yang berkesadaran. Dan orang yang berkesadaran ini perlu menyumbangkan kesadaran individunya menjadi kesadaran kolektif yang disebut dengan kesadaran semesta. Melakukan dan orang lain atau merenungkan dan diri sendiri. Ini pertanyaannya, melakukan dan orang lain atau merenungkan dan diri sendiri? Jujur, yang mana? Iya, begitu pelaksanaan hidup Bapak Ibu. Melakukan dan orang lain, maksud saya, kita melakukan itu biasanya semata-mata karena orang. Karena validasi orang. Betul nggak? Tapi orang yang sudah bebas dari validasi orang lain, dia tidak terjebak melakukan dan orang lain. Justru dia merenungkan dan diri sendiri. Tidak penting. Karena apa? Karena kalau saya sudah memperbaiki diri saya, dan saya sudah baik, maka orang lain pasti akan baik. Jujur Bapak Ibu, Bapak Ibu ingin memperbaiki keadaan, keluar apa ke dalam? Kalau ada peristiwa yang tidak diinginkan terjadi dalam hidup, Bapak Ibu keluar apa ke dalam? Yang benar. Kalau gitu saya mau tanya. Kalau pasangan selingkuh, keluar apa ke dalam? Tuh, baru kalau dikasih contoh baru mikir. Pasti melakukan dan orang lain. Bukan merenungkan dan diri sendiri. Kalau orang yang sudah bijaksana, apapun yang terjadi, dia selalu berfokus pada dirinya. Jangan-jangan ini terjadi karena kekurangan saya. Dan orang yang semacam ini tidak pernah merasa dirinya sebagai korban. Saya tahu wajah-wajah kayak gini ya, begitu. Kalau dikasih contoh tadi baru. Dan selama ini kalau ada situasi yang tidak diinginkan, pasti satu kita menyesali keadaan. Yang kedua, pasti menyalahkan orang lain. Bapak Ibu, coba kalau ada anak melakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh orang tua. Ada nggak orang tua yang sadar? Jangan-jangan anak saya begini karena pernah melihat perilaku saya. Anak saya adalah fotokopi saya. Tubuhnya mewarisi kodrat gen saya. Sifatnya mewarisi sifat-sifat saya dan suami saya. Anak saya seperti ini, potret dari kehidupan saya. Kalau anak saya seperti itu, jangan-jangan karena salah saya. Ada nggak orang tua kayak gitu? Jarang. Jarang banget lah. Ya. Pasti yang disalahkan anak. Lanjut. Memberi makan ego atau melampaui ego? Memberi makan ego atau melampaui ego? Kalau gitu saya jelaskan dulu. Ego itu adalah saat diri kita dikendalikan oleh pikiran kita. Bukan dikendalikan oleh kesadaran kita. Itu namanya ego. Nah, saat kita sedang dikendalikan oleh pikiran kita bukan oleh kesadaran, kita ini sedang jadi ego. Nah, ketika kita sedang dikendalikan oleh ego, biasanya seperti apa? Berpusat pada aku. Ini punya aku. Ini milikku. Ini terserah aku. Itu nutrisi bagi ego. Jujur ya. Memberi makan ego atau melampaui ego? Harusnya itu. Melampaui ego. Selanjutnya, kuesioner agak berat nih pertanyaan. Meninggalkan dunia untuk mengikuti Tuhan
Atau hidup dalam Tuhan untuk berkarya di dunia? Yang benar. Ulangi ya pertanyaannya. Meninggalkan dunia untuk mengikuti Tuhan atau hidup dalam Tuhan untuk berkarya di dunia? Yang mana? Oke, pintar. Hidup dalam Tuhan untuk berkarya di dunia. Jadi jangan sampai kita belajar agama seolah-olah menjadi anti dunia. Makanya banyak yang anti dunia belajar agama. Seolah-olah kita disuruh meninggalkan dunia untuk melayani Tuhan. Tidak. Kita datang ke dunia untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Berkarya di dunia. Bahasa leluhur kita adalah memayu hayuning bawono. Ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi kalau begitu, yang soleh itu yang meninggalkan dunia dan melayani Tuhan, atau yang hidup dalam Tuhan berkarya di dunia. Itu sebaik-baiknya manusia, kata Nabi. Jujur ya Bapak Ibu, kalau ada orang yang sibuk ngurusi dunia, Bapak Ibu senang? Kasihan. Dia ngurusi dunia terus. Kapan ibadahnya? Karena dia sempitkan ibadah itu seolah-olah kalau dia sudah jadi aktivis masjid walaupun tidak berkarya apa-apa. Ingat ya, kita datang ke dunia untuk ikut memperbaiki dunia, membawa sifat-sifat Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan itu dipakai untuk berkarya di semesta ini. Dia yang maha cerdas, jadilah orang cerdas, berkarya dengan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia maha pengasih, adopsi sifat pengasihnya, berkarya di semesta dengan sifat cinta kasihnya. Itu yang disebut dengan sebaik-baiknya manusia. Ketukar gak selama ini? Kalau ada orang tiap hari tahajud, gak kerja-kerja, soleh apa salah? Yang benar aja. Harusnya membawa sifat-sifat Tuhan untuk berkarya di semesta ini. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia lain. Pertanyaan berikutnya, masa lalu dan masa depan atau masa kini? Yang benar. Oke, coba dicek. Ada yang cemas nggak sekarang? Enggak, bagus. Berarti hadir di sini ya. Ada yang sedih nggak sekarang? Coba ingat-ingat orang yang pernah menyakiti di masa lalu. Coba ingat-ingat sekali lagi. Enggak lagi ya? Oke. Coba, pernah punya pengalaman enggak? Begitu ingat kejadian masa lalu, ingat orang-orangnya, betul enggak? Ingat peristiwanya, sakit hati enggak? Itu orang bodoh itu. Orang bodoh itu. Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Oke, bagus ya. Percaya akan kehidupan kekal atau sadar akan kehidupan kekal? Yang benar. Percaya akan kehidupan kekal atau sadar akan kehidupan kekal? Memang bisa membedakan? Ya itu, kalian tuh suka ngejawab ngasal aja. Yang percaya akan kehidupan kekal, percaya aja. Tapi tidak sadar dan melupakan saat ini. Makanya orang yang kayak gitu hidupnya kapan? Nanti. Gak apa-apa, kita mah di dunia sengsara juga. Kita mah nanti. Bagiannya di sana. Itu orang yang percaya akan kehidupan kekal, melupakan saat ini. Makanya tebogan naon. Padahal sederhana saja. Besok itu ditentukan oleh hari ini. Setuju? Besok tergantung hari ini. Kualitas kita hidup besok tergantung kualitas kita saat ini. Setuju? Oke. Makanya yang bagus itu bukan percaya akan kehidupan kekal, tapi sadar akan kehidupan kekal. Karena kehidupan ini kekal, sadar. Tidak boleh menciptakan karma buruk. Karena setiap karma buruk akan dituai lagi dalam kehidupan yang kekal dan tidak ada akhirnya. Makanya orang yang sadar akan kehidupan kekal tidak mungkin melakukan tindakan yang buruk. Apalagi berpikir buruk, merasa buruk, berkata buruk pun tidak pernah. Gitu gak Bapak Ibu? Gitu Pak tidak? Kok lemas?
Nah, mulai tidak jujur nih. Bertemu Tuhan setelah kematian atau bertemu Tuhan dalam kehidupan? Nah, itu sesuai dengan ayatnya. Waman kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat dan jalannya lebih sesat. Kan akhirat itu ditentukan oleh dunia. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Tapi kita selama ini meyakini yang mana? Yang mana yo? Nyampe nggak berita Isra Mi'raj sama kita kalau Nabi Muhammad bertemunya di akhirat? Nyampe nggak? Nggak nyampe. Kalau Nabi Muhammad bertemu Tuhan setelah mati, nyampe nggak berita pertemuan beliau dengan Tuhan pada kita? Mikir dong. Lanjut. Manusia yang mengalami pengalaman spiritual atau makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia? Agak panjang nih ya. Ini mikir. Katanya kalau orang sedang berpuasa itu cerdas, ya. Makanya ada kuesioner khusus. Pagi ini ada kuesioner. Ngetes kecerdasan sebetulnya untuk nguji benar nggak puasanya. Manusia yang mengalami pengalaman spiritual atau makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia? Yes. Jadi aslinya kita ini bukan manusia yang sedang mengejar-ngejar spiritual, bukan. Bukan manusia yang sedang mengejar-ngejar cahaya Tuhan, bukan. Aslinya kita ini adalah makhluk spiritual, makhluk langit yang sedang dikaryakan di bumi. Makanya harusnya kita semua itu membawa sifat-sifat langit dong ke bumi ini. Bukan makhluk bumi yang sedang mengejar langit kita itu. Aslinya kita tuh makhluk langit yang sedang dikaryakan di bumi. Makanya semua sifat-sifat langit dari alam-alam yang tinggi, alam-alam yang luhur, harusnya itu dipakai di sini. Saya tuh kadang-kadang ngeri ya. Saya suka menyaksikan di lembaga. Ya saya ini kan mantan PNS. Saya menyaksikan orang itu sekarang ya, kalau mengambil yang bukan haknya itu malah dianggap sebagai berkah. Kan ada, seneng ya ditempatkan di tempat basah. Rancucut atuh. Betul nggak? Rancucut bahasa apa ya? Ditempatkan di tempat yang lebih bersih gitu, peluang korupsinya kecil, malah sedih. Kering gitu. Makanya saya alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjebak memburu jabatan. Dulu waktu saya PNS dulu. Tidak tertarik itu basah kering. Ya hak saya ya gaji saya. Kan sekarang ada teman. Seneng itu. Sampai syukuran ya. Karena dipindahkan ke tempat basah. Atau basah teuing mah tenggelam ya. Bahaya. Gitu gak kalian? Seneng gak dipindahkan dari tempat basah ke tempat kering? Senang apa tidak? Tidak tuh. Memang mental ya korupsi itu. Saya alhamdulillah, Pak, nggak pernah korupsi. Kayak Ari Akang, damal di mana? Alhamdulillah, terdamal di mana-mana. Kantos jantan pejabat, alhamdulillah, can pernah ngajabat nanaon gitu. Percaya nggak dia tidak korupsi? Hah? Percaya? Belum teruji. Kalau dia tidak korupsi, karena dia pernah di jabatan yang memiliki peluang untuk korupsi,
Saya percaya dia tidak bermental korupsi. Pernah di situ. Yang belum pernah di situ kemudian tidak korupsi. Palingenan. Pasti nggak dia tidak bermental korupsi? Belum tentu. Siapa tahu ya. Kalau ditempatkan di situ paling. Lanjut. Mendidik anak kaya atau mendidik anak bahagia? Nih kalian nih udah mulai ngasal ya. Mendidik anak kaya atau mendidik anak bahagia? Jawabannya yang mana? Kalau gitu saya tanya, memang jelek itu kalau anak kaya? Saya kasih tahu, lihat semuanya. Kalau kita mendidik anak untuk kaya, dia akan menghargai sesuatu dengan uang. Dia akan kehilangan kesempatan untuk menilai sesuatu dari sisi nilainya. Tapi kalau kita mendidik anak bahagia, dia akan menghargai nilai ketimbang harga. Nih contoh. Kalau Bapak Ibu lihat mobil mewah, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Wah, mahal. Ini hasil pendidikan kaya. Tapi kalau lihat mobil mewah, karya yang luar biasa, mengagumkan. Kayak nyaman dipakainya. Hebat ya, orang yang bisa menciptakan mobil ini. Kayaknya saya nanti bisa pakai mobil ini. Dia nggak peduli soal uang. Tapi dia menghargai nilai. Kira-kira Bapak Ibu selama ini menghargai nilai atau berfokus pada uang? Tahu saya. Makanya kalian itu kalau ditagih marah kan? Ditagih cicilan sepeda motor marah. Orang yang menghargai nilai, sepeda motor saya bikin sendiri nggak bisa. Berapa ribu orang yang terlibat menciptakan sepeda motor, siapa yang menciptakan bannya, mesinnya, knalpotnya, betul nggak? Rangkanya, lampunya, listriknya, akinya, hebat ya. Ini karya yang luar biasa, dibangun oleh orang-orang yang soleh, yang datang ke dunia membawa sifat-sifat Tuhan untuk berkarya di semesta ini. Cicilan saya ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai yang ada pada sepeda motor ini. Makanya saya tidak membayar cicilan, tapi saya mengapresiasi orang-orang yang sudah menciptakan sepeda motor ini. Orang yang kayak gitu, besok ganti sepeda motor ini jadi mobil. Mau begitu? Ya sebetulnya gampang ya. Berkelimpahan itu gampang. Stop berdoa mengajukan permintaan kepada Tuhan. Stop. Karena siapapun yang mengajukan permintaan adalah orang yang belum merasa diberi. Mulai sekarang, jadikan doanya, saya akui Tuhan, semua berkah yang kau berikan kepadaku luar biasa. Maka hanya syukur yang bisa melipat gandakan doa kita. Makanya mulai sekarang, doa bukan permintaan, tapi doa adalah pengakuan betapa cinta kasih Allah pada saya luar biasa. Coba begitu, praktekkan nanti. Hasilnya luar biasa. Nyaris hidup itu gratis. Dan berkelimpahan. Ini masih kuesioner. Makanan sebagai obat atau obat sebagai makanan? Silakan dikeluarkan isi tasnya. Keluarkan isi tasnya, keluarkan. Makanan sebagai obat atau obat sebagai makanan? Yang benar. Kalian mau makan, mikir dulu. Ini makanan ini jadi nutrisi nggak bagi saya? Kalau saya makan bermanfaat nggak buat saya? Nilai gizinya apa ya di makanan ini? Betul nggak? Apakah bisa meregenerasi sel tubuh saya? Gitu nggak kalau kalian makan? Enggak. Pokoknya asal ada di piring, mau minyaknya segimana, makan aja. Berikutnya,
Sedap. Akibatnya apa? Sakit. Setelah sakit akhirnya apa? Nyari obat. Makanya di tasnya itu obat. Obat jadi rutinitas, jadi harian. Akibatnya apa? Obat jadi makanan. Saya pengen meriksa sebetulnya tas kalian itu. Enggak ya? Ada obat sakit kepala? Mah? Cara rangke? Minyak angin? Jadi gampang ya. Kalau orang belajar agamanya benar, sudah sampai pada tingkatkan kesadaran, gampang. Nggak usah diperiksa. Ya, pakai CCTV, sholat malamnya berapa, nggak usah. Periksa tasnya. Gampang. Gampang banget. Kalau di tasnya segala obat, 3 apotek, berarti ada yang salah. Nanti boleh saya tunjukkan ya di akhir kajian ini. Kira-kira Bapak Ibu sudah belajar agamanya udah sampai di kesadaran belum? Ciri orang yang belajar agama di kesadaran, sehat lahir batin. Gampang kok lihatnya. Gampang. Kenapa? Riset neuroscience mengatakan, kalau orang spiritualnya sehat, pasti tubuhnya sehat. Kalau orang spiritualnya sehat, pertama yang sehat adalah tubuh intuisinya. Kalau orang spiritual sehat, yang kedua yang sehat adalah tubuh mentalnya. Mentalnya, pikiran sadarnya, bawah sadarnya sehat. Yang ketiga, kalau orang spiritualnya sehat, tubuh energinya sehat. Semua cakra-cakra energi, dari cakra mahkota sampai cakra bawah, semuanya sehat. Aliran energi tubuhnya sehat. Cerdas, energetik. Dari mata juga kelihatan. Lihat. Lambat. Dikasih pertanyaan, nanya lagi. Naon tadi teh? Gampang dari situ. Ya. Nah, ciri orang tubuh spiritualnya sehat, satu tubuh intuisinya sehat. Intuisi. Intuisi itu adalah apa kata hatinya menjadi pembimbing yang pasti. Hidup itu, suaranya tegas. Maaf ya, saya kalau mau ditanya judul nih sama tim, Rabu ini judulnya apa? Saya tidak bisa memberikan jawaban saat itu. Kalau saya mikir, apa ya judulnya? Gak kepikiran. Karena saya tidak tahu kebutuhan Bapak Ibu, apalagi yang di rumah ini puluhan ribu. Saya tidak tahu kebutuhan mereka itu apa. Tapi sang pemilik semesta lewat intuisi saya mengerti semua kebutuhan kita semua. Bahkan judul itu kadang-kadang saya lagi, mohon maaf. Saya lagi tidak berpikir apa-apa. Lagi pipis misalnya. Set. Lagi BAB. Set. Mohon maaf. Justru pada saat kita berada di gelombang beta, di gelombang alfa, gelombang theta, saat kita terhindar dari kecenderungan untuk berpikir di gelombang beta, di situ intuisi hidup melampaui pikiran. Atau saya sedang olahraga, biasanya saya mendengarkan musik, kemudian saya pejamkan mata, saya treadmill, tahu-tahu udah nit, udah 7 kilo. Udah basah aja semua. Itu baru saya lagi buka kaos kaki, set itu judul itu. Dan hebatnya kalau dari intuisi, judulnya tuh gak pernah sama. Tapi kalau dari pikiran, karena kita yang memproduksi judul itu, aduh kemarin apa ya judulnya? Saya harus melihat catatan judul yang kemarin. Repot kan? Saya selalu mengatakan, saya pastikan judul hari ini pasti berbeda dengan yang kemarin. Kenapa? Karena kesadaran saya hari ini bukan kesadaran yang kemarin. Intuisi saya hari ini bukan intuisi yang kemarin. Hadirin, makanya kalau sehat spiritual, sehat intuisi. Sehat intuisi, sehat mental. Sehat mental, energi di tubuh kita mengalir dengan deras. Tidak ada sumbatan energi. Itu yang menyebabkan tubuh fisik kita juga menjadi sehat. Mau begitu? Apa yang perlu disehatkan? Tubuh spiritualnya.
Kalau itu sasaran utama untuk belajar, keren. Daya ibu cara rangkel. Saya suka perhatikan ya, kalian tuh habis gini duduk, berdiri tuh suka susah ya. Nah, itu berarti sakit sebetulnya itu. Tubuh itu. Ya. Tetapi sakitnya bukan hanya di fisik. Oke. Makanan sebagai obat atau obat sebagai makanan? Jawab sekali lagi. Oke. Mulai saat ini kalau mau makan, pikirkan dulu. Apakah makanan ini sesuai dengan golongan darah saya? Apakah makanan ini akan jadi nutrisi bagi saya atau menjadi racun bagi tubuh saya? Bapak Ibu, saya kalau makan sembarangan, kemudian mencret, aduh saya minta maafnya berulang-ulang tuh sama perut. Berulang-ulang minta maaf. Karena nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan saat kita BAB, apa yang keluar itu memberikan sinyal. Kalau yang keluarnya terlalu encer, masalah. Ada yang salah makan kita. Kalau yang keluarnya begitu pluk, ngambang. Terlalu banyak minyak. Rapat masanya lebih kecil daripada rapat masa air. Begitu pluk ke bawah, itu agak lumayan. Kadar minyak berkurang. Berarti makan sudah bagus. Kan suka ada tuh di tempat-tempat istirahat, perhatikan warna air kencing Anda. Kan gitu. Jika keruh, kuning, berarti Anda kurang minum. Bening, berarti minum Anda sudah. Suka begitu kan? Suka diperhatikan? Ya Allah. Jadi kalian kalau pipis tuh pipis saja. Oh udah. Hebat ya. Terus bagaimana sinyal-sinyal dari ilahi ini mau kita tangkap kalau begitu? Ya, oke. Berjalan cepat atau berjalan jauh? Ulangi, berjalan cepat atau berjalan jauh? Kalian tuh tidak bisa membedakan ya, tapi ngejawab ya. Berjalan cepat itu egois sendiri. Kalau berjalan jauh biasanya bareng-bareng. Peduli pada orang lain. Coba, kalau berjalan jauh, biasanya rame-rame gak kerasa. Dan kalau rame-rame itu berjalan jauh gak kerasa, bukan? Iya. Ini soal sikap mental sebetulnya. Oke. Sudah kuesionernya.